Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi yaitu operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita mulai dari perkalian dulu ya. Jadi perkalian bilangan bulat itu ada hubungannya dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Sebagai contoh kita langsung: suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi satu lantai ini 6 meter. Kalau sampai 5 lantai, berarti berapa? Tinggal kita hitung 5 lantai dikali 6 meter. Maka artinya 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 30 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Selanjutnya contoh berikutnya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Jadi bagaimana? 7 bulan dikali 500.000 artinya sama aja dengan 500 ditambah 500 sebanyak 7 kali. Maka hasilnya 3.500.000. Jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah 3.500.000. Nah, dari dua contoh tadi di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa A dikali B itu artinya B ditambah B ditambah B sebanyak A kali, ya kan? Kayak tadi 5 kali 6 berarti artinya 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Kemudian 7 kali 500.000 berarti artinya 500.000 ditambah 500.000 sebanyak 7 kali. Nah, pada operasi perkalian ini berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif atau pertukaran. A dikali B sama artinya dengan B dikali A. Contoh 2 dikali 3 sama aja dengan 3 dikali 2, dibolak-balik sama. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. A dikali B dikali C yang dikurung AB dulu, kemudian ini yang dikurung BC dulu. Nah, pada perkalian manapun yang dikurung hasilnya akan sama, jadi bebas mana aja. Kemudian sekarang kita masuk ke sifat distributif atau penyebaran. Jadi di sini ada dua, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Penjumlahan, pengurangan ya. Kalau ada seperti ini, maka yang di luar kurung dikalikan semua yang ada di dalam kurung. Ini namanya, kita bisa menyebutnya juga dengan perkalian pelangi, biar kalian nggak bingung. Nah, A dikali B ditambah A dikali C. Jadi yang di luar kalikan semua yang di dalam. Ini bisa dikurung juga. Nah, selanjutnya pada pengurangan bagaimana? Sama aja pengurangan. Maka A dikali B dikurangi A dikali C, ya. Contoh nih, misal A-nya 2, kemudian dikali B-nya 4, C-nya ditambah 5. Nah, kalau ada dalam kurung gini, maka yang dikerjakan adalah yang kurung dulu kan ya. 4 tambah 5, 9. 9 dikalikan 2 sama dengan 18. Nah, untuk pada distributif, yang di luar kurung dikalikan semua yang di dalam. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Kemudian ditambah 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Maka 8 tambah 5, 8 tambah 5, 8 tambah 10 ya tadi ya. 8 tambah 10, 2 kali 5 10 sama dengan 18.
sama ya. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Kalau kembar, untuk memudahkan mengingat aja ya, kalau kembar maka hasilnya positif. Contoh, ini positif sama positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali negatif, maka hasilnya juga positif. Sedangkan kalau beda, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Ya, diingat-ingat. Contoh, kalau positif kali positif 2 kali 3, hasilnya kan positif 6. Negatif kali negatif, contoh min 2 kali min 3, hasilnya juga positif 6. Nah, oke, selanjutnya kita masuk dalam pembagian bilangan bulat. Contoh, karena sedang baik hati, Bu Putri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Kuenya 12, tetangganya ada 6, maka tinggal kita bagi ya. 12 dibagi 6, ketemu 2. Nah, ini kalau pembagian ada erat kaitannya dengan pengurangan. 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang. Jadi 12 dikurangi 6 kurangi 6 sampai hasilnya 0. Karena ini 6-nya ada 2 kali, maka 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, sehingga secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka kalau A kali B sama dengan C, maka A, kalau ini ditanyakan A, maka C dibagi B. Kalau yang ditanyakan di sini B, ini B ditanyakan, maka C dibagi A. Ini adalah hubungan antara perkalian dan pembagian. Selanjutnya kita masuk di urutan operasi. Operasi pada bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, urutan yang pertama, kalau ada kurung maka didahulukan yang kurung dulu. Seperti ini, 6 tambah 2 dikurung, berarti dijumlahkan dulu. 6 tambah 2, 8, dikalikan 4, 32. Kalau ada bentuk pangkat atau eksponen, yang didahulukan pangkatnya dulu. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9, baru dijumlahkan dengan negatif 4. Kemudian perkalian dan pembagian secara berurutan. Contoh seperti ini, kalau ada penjumlahan sama perkalian, yang didahulukan adalah perkalian, maka 3 kali 4 sama dengan 12, baru dijumlahkan. Sedangkan kalau ini sama ya, perkalian sama pembagian itu sama, jadi kalau ada soal seperti ini, yang didulukan adalah yang pertama dulu, yang awal dulu. Karena ini yang awal adalah pembagian, maka dibagi dulu. Kalau contoh 3, yang awal kan perkalian, maka dikali dulu, baru dibagi. Nah, ini lengkap, ada pengurangan, penjumlahan, dan perkalian, maka yang didulukan adalah perkalian dulu, baru dari depan ke belakang. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita kurung dulu, maka yang didulukan adalah pembagian dulu, kemudian baru perkalian, kemudian baru dihitung ya. 4 bagi 2, 2, 5 kali 4, 20. Tinggal dijumlah dari awal, 3 tambah 2, 5, 5 kurangi 20 sama dengan negatif 15. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.